Salam sehat dan selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Peno News menyajikan berita-berita internasional dan nasional dari sumber-sumber yang kredibel dan sekaligus menerjemahkannya, agar dapat memberikan informasi yang berimbang, bagi sahabat-sahabatku yang berbahasa Indonesia. Channel ini menyampaikan berita-berita penting secara singkat, padat dan jelas. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku yang sibuk. Jika Anda suka video ini, silahkan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa pencet lonceng notifikasinya. Ada berita heboh dari negeri Paman Sam. Seorang wanita bernama Ana Belén Montes, yang diberi julukan Queen of Cuba, belakangan ini dibebaskan dari penjara Texas, setelah menjalani hukuman lebih dari 20 tahun, karena terbukti bekerja sebagai agen ganda Kuba dan Amerika Serikat. Setelah menjalani hukuman, masih ada persyaratan lain, yaitu tidak boleh bekerja kepada instansi pemerintah dan tidak boleh berhubungan dengan lembaga asing, juga kontak internetnya di bawah pengawasan pemerintah. Montes, sekarang berumur 65 tahun, sudah bekerja sebagai agen ganda intelijen selama 20 tahun, dan hebatnya pekerjaan ini dilakukan, bukan karena materi atau uang, tetapi merasa simpati kepada negara Kuba yang diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri, Amerika Serikat. Akhirnya ditangkap pada tahun 2001. Semula pengadilan menjatuhkan hukuman mati, karena dianggap sangat merusak tatanan dunia intelijen, tetapi karena motivasinya bukan untuk materi, dan pengacaranya pandai meyakinkan pengambilan keputusan, maka hukumannya diperingan. Tonight, anger boiling in Brazil, a symptom of a contentious presidential election. Current President Jair Bolsonaro's supporters unwilling to accept his narrow but decisive defeat. In the days following his loss to opponent Luiz Inácio Lula da Silva on Sunday, Bolsonaro fell quiet while his supporters grew louder. Amid the unrest, almost 2 days after his election loss, Awal tahun ini, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden. Pesertanya Jair Bolsonaro sebagai petahana dan Lula da Silva sebagai penantang. Proses pemilihan berjalan dengan tenang, sampai dengan diperoleh hasil pemilihan, Lula sebagai pemenang, dan disinilah awal mulanya kerusuhan ini. Sebagian rakyat tidak menghendaki Lula sebagai presiden, karena punya reputasi yang tidak kredibel, dan menghendaki Jair Bolsonaro sebagai presiden. Demonstran mengamuk, membakar ban dan menduduki beberapa gedung pemerintahan dan istana presiden, sehingga presiden terpilih menyatakan Brazil dalam keadaan darurat, sekaligus memerintahkan aparat keamanan mengambil alih keadaan yang kacau ini. Presiden Lula akhirnya dievakuasi dan diamankan ke luar negeri. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kestabilan politik dan keamanan. How long the protests will persist is not clear, but the impact is, creating an uphill battle for the Silva as he readies to assume power. With such a divided country, what is Lula's agenda moving forward? I think he's going to spend a lot of time in the international arena working on climate change, defending the Amazon, ending deforestation. He'll also have to tackle a very complicated economic situation because of inflation and other problems in the country. China has made a U-turn on its COVID-19 virus prevention policies from zero COVID lockdown measures to now reopening its international borders. Not long into the new year, life in China and travel in and out of the country will gradually return to some semblance of normality. Ian Jin reports. On December 7th, China's health authorities started removing its zero COVID lockdown policy in an effort to return to normal life. While the country is seeing large numbers of new cases every day, adjustments are being made in handling the pandemic now as an endemic.
Diners are returning to restaurants and consumers returning to shopping malls. Starting from the second half of this month, we've seen a fourfold or fivefold increase in the number of diners per day. And during the holidays, the number of restaurant goers is at 80% to 90% of the figure before the epidemic outbreak. This comes just in time for the end of the year holidays. Sesudah mendapat protes dari rakyat akibat kebijakan Zero Covid dan mempelajari perkembangan penyakit COVID-19, maka aturan-aturan mengenai protokol kesehatan mulai dilonggarkan. Pintu gerbang keluar masuk domestik dan internasional juga sudah dimulai dibuka tanpa aturan-aturan yang merepotkan lagi. Kini sudah bebas bepergian, makan ke restoran atau belanja ke shopping mall, bahkan melancong ke luar negeri. Menjelang Chinese New Year yang jatuh tanggal 21 Januari tahun 2022, akan ada puluhan juta penumpang yang menggunakan jasa transportasi pesawat, mobil, kereta cepat atau kereta api jarak jauh pulang pergi ke seluruh wilayah Tiongkok, bahkan ke luar negeri. Sebaliknya ada 16 negara yang merupakan sekutu Amerika Serikat mewajibkan pelancong dari Tiongkok membawa surat keterangan bebas COVID atau tes PCR. From the current top level Category A. 이은진, 아리랑 뉴스. After an historic wait, after leaking into a fifth day, after a night of drama and confrontation, it was 15th time lucky for Kevin McCarthy. The Californian Republican finally flipped enough votes to secure the position as Speaker of the US House of Representatives. As Speaker of the House, my ultimate responsibility is not to my party, my conference, or even our Congress. My responsibility, our responsibility, is to our country. He told everyone he had the votes to win on the 14th round. He didn't. 2 votes of President Gates. Hari-hari belakangan ini, DPR Amerika Serikat sibuk sekali. Selama 1 abad terakhir, belum pernah mengalami persoalan seperti ini. Ketua yang lama, Nancy Pelosi, sudah berumur 82 tahun dan akan melepaskan jabatannya. Oleh karena itu harus dicari penggantinya. Partai Republik yang menguasai DPR mencalonkan Kevin McCarthy, tetapi sesudah berhari-hari bersidang, selama 15 kali pemungutan suara, baru berhasil. Ini ditafsirkan bahwa power Partai Republik di DPR semakin berkurang. Kalau DPR tidak mempunyai ketua, lembaga tinggi ini tidak dapat mengambil sumpah petinggi-petinggi untuk memegang jabatan tertentu sesuai undang-undang yang berlaku. Di Amerika Serikat, jabatan ketua DPR adalah jabatan ketiga tertinggi setelah presiden dan wakil presiden. Several times in the chamber it looked premature. A group of ultra-conservatives blocked his elevation. But slowly he ground them down, offering a raft of concessions, including a change of rules in who could challenge the Speaker and the promise of seats on influential committees. Democrats congratulated McCarthy on his win, but warned he faces problems to control his own party. One Republican said the issues of the last few days will have no impact on his party's long-term prospects, the 2024 presidential election creeping ever closer. I think it's been hard on the party and a little bit frustrating, but I don't think it's left a scar. I don't think it's anything permanent. And as I've said a number of times as well, 6 months from now, no one will be thinking about this. Sungguh mengenaskan nasib pengungsi Rohingya, ditolak oleh negaranya Bangladesh dan tidak diterima oleh negara tetangga Myanmar. Mereka pergi seadanya dan sebisanya, dalam satu perahu kayu berisi lebih dari 100 orang, termasuk wanita hamil dan anak-anak. Perbekalan berupa makanan dan air minum seadanya. Peralatan perahu juga sangat minim. Pada saat mau mendarat di Malaysia, motor perahunya mogok atau kehabisan bahan bakar, sehingga terapung-apung berminggu-minggu, mungkin juga lebih dari 1 bulan. Akhirnya sampai di Aceh. Menurut pengakuan, sebagian besar berasal dari Bangladesh. Untunglah bisa mencapai daratan Indonesia, sehingga ditolong oleh petugas puskesmas setempat. Tidak terhitung mereka yang tewas dalam perjalanan ini. Tetapi peristiwa ini menusuk hati nurani kita yang paling dalam.
Mereka ditolak oleh negara asal mereka, Bangladesh, tanpa alasan yang jelas. Kalau tidak diterima oleh Myanmar, mungkin masih bisa ditelusuri penyebabnya. Tetapi ditolak oleh negara kelahiran mereka, harusnya ada penelitian, mengapa bisa terjadi peristiwa ini? Apakah di Indonesia, tidak ada pakar yang bisa menjelaskan masalah ini? Dan Indonesia juga bukan negara tujuan, yang mereka cari adalah negara Australia. Rohingya, oh Rohingya, mengapa engkau tidak introspeksi dirimu? Mengapa tidak ada negara yang mau menerima? Jika Bapak Ibu Saudara-saudari suka video ini, mohon mengklik like, mengklik subscribe, mengklik share, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.